Suamiku ternyata orang kaya. Bagian 20. Leon tertunduk. Ia meraih tangan Kinar dan beramasnya. Berusaha memberanikan diri untuk mengatakan siapa dia yang sebenarnya. Aku sebenarnya bukanlah seorang supir taksi online. Kinar membatu. Aku itu... Suara Leon terpotong karena suara dering ponsel Mastara membuat keduanya terkesiap. Lalu sama-sama menoleh ke arah meja. Sebentar ya sayang. Leon mengecup kepala Kinar, lalu meraih handuk di dekatnya guna menutupi area pinggang ke bawah. Ia pun beranjak dari ranjang itu dan meraih ponselnya. Ivan. Leon keluar dari kamar Kinara. Siapa sih yang selalu menelponnya? Sampai-sampai Mas Sarah selalu menjauh dariku. Seolah-olah dia tidak ingin aku mendengar pembicaraan mereka. Kinar merebahkan tubuhnya dengan posisi miring. Aku sudah curiga. Dia pasti tidak jujur selama ini. Sedikit sedih, namun ia masih mau menunggu suaminya untuk berbicara. Di sisi lain, Leon yang tengah menerima panggilan telepon dari seberang sedang menunggu apa yang hendak Ivan katakan. Ada apa? Sudah aku bilang jangan menelponku saat aku tengah di rumah istriku. Mohon maaf sekali Tuan, namun ini benar-benar dalam keadaan genting. Maksudmu? Saat ini pesawat Tuan Besar Baskara baru saja mendarat di landasan pribadi. Beliau sudah di Indonesia Tuan. Apa? Kenapa tiba-tiba? Saya juga tidak tahu Tuan. Sekarang saya sudah berada di gang tempat tinggal Anda. Anda harus pulang ke rumah utama saat ini juga. Leon meremas kepalanya. Sedikit kalang kabut dia, karena bingung ingin melakukan apa. Saat ini sudah tidak ada jalan lain untuk Leonard, selain kembali ke rumah utama. Ia kini tengah bergegas menuju kamarnya, karena pakaiannya masih berada di sana, dan belum sempat dipindahkan seluruhnya oleh Kinar. Setelah mengenakan pakaiannya, Leon berjalan pelan masuk ke dalam kamar, dan mendapati gadis itu sudah mengenakan piyama tipis. Di sana gadis itu hanya terpaku, memandang sang suami yang telah rapi dengan pakaiannya. Mas mau kemana? Mengusap kepala Kinar. Aku ada urusan mendadak sayang. Di jam 1 dini hari. Leon mengangguk. Ia mencondongkan tubuhnya mengecup kening sang istri. Aku mencintaimu Kinar. Kau harus percaya itu ya. Kata-kata itu tiba-tiba saja keluar dari bibirnya. Cinta, kau tidak akan pergi jauh kan? Aku pasti akan secepatnya kembali. Percaya kepadaku sayang. Mas Tara. Kinar memeluk pinggang suaminya. Mas sebenarnya mau kemana sih? Apa tidak bisa menunggu besok dan tidur di sebelahku? Aku tidak akan bisa tidur tanpa kau di sisiku, cinta. Dan lagi pula, Mas bilang ingin mengatakan yang sejujurnya. Mas bilang Mas sudah membohongiku. Maka jelaskan sekarang. Kinar merengek. Pelukannya benar-benar erat memegangi pinggang sang suami, membuat Leon sedikit kesusahan dan berat untuk meninggalkannya. Sementara ponselnya terus saja berdering. Ia tahu itu dari Ivan. Sayang, aku sudah tidak ada waktu lagi. Aku janji, aku akan segera kembali dan menjelaskan semuanya. Maafkan aku sayang. Iya, tapi Mas Tara mau kemana? Pulang ke rumahku sayang. Rumahmu? Leon mengangguk. Nanti akan kujelaskan lagi. Maaf, aku harus bergegas. Melepaskan perlahan tangan Kinar yang masih melingkar itu, membuat mata Kinar melebar. Sebelum itu Leon sempatkan untuk memberinya kecupan di bibir sang istri terlebih dulu. Maafkan aku sayang. Ucapnya sesaat, lalu keluar dari kamar itu dengan langkah sedikit berlari, meninggalkan Kinar yang masih membatu. Mas Tara. Kinar berjalan menggunakan lututnya, menuju pojok ranjang, menyibak gorden yang sedikit menutupi jendela kecil. Menunggu sesaat hingga pria itu keluar dari rumahnya dengan langkah yang langsung berlari keluarga. Kau sangat misterius, Mas. Siapa kau sebenarnya? Apa yang kau lakukan di luar selama ini? Dan siapa orang yang selalu menelponmu itu, Mas?
mengusap lengannya sendiri lalu memeluk lututnya. Siapapun dirimu, semoga cintamu itu sungguhan untukku, Mas Tara. Aku akan memegang janjimu dan menanti kau kembali. Kirana menitikkan air mata. Di malam hampir yang menjelang pagi itu ditemani suara serangga-serangga malam yang tak henti-hentinya memunculkan bebunyian masing-masing. Sebagai nyanyian alam penghalau senyapnya malam hari, Kinar masih terjaga. Menunggu ponselnya berdering dan berharap sang suami menelponnya hanya sekedar mengucapkan selamat malam yang tak sempat ia ucapkan tadi. Tidak, Kinar. Kau harus percaya suamimu. Dia pasti akan kembali. Menguatkan diri sendiri dan berusaha untuk memejamkan matanya. Sangat berharap sekali suaminya akan memberikannya kejutan seperti tadi. Yang tiba-tiba pulang, padahal ia sudah izin untuk tidak pulang. Sementara itu di sebuah hunian mewah yang terletak di kawasan elit, dengan pagar yang tinggi menjulang, sebuah mobil berjenis Mercedes mulai memasuki halaman yang cukup luas. Sebelum tiba pada pelataran yang dimana ada beberapa pelayan pria, termasuk Pak Rudi yang sudah menanti di sana. Tuan Zofi keluar dari kursi samping supir lalu dengan sigap membukakan pintu mobil untuk Tuan Besar Baskara Dewantara. Dengan sangat hati-hati, beliau mulai keluar dari dalam mobil tersebut. Tubuhnya yang menua membuatnya kesulitan untuk berjalan dengan cepat. Dengan sangat hormat, Pak Rudi yang sudah ada di sana lantas membungkuk. Selamat pagi, Tuan Besar. Bagaimana kondisi Anda, Tuan? Baik. Ia pun langsung melangkahkan kakinya melewati Pak Rudi yang masih membungkuk di hadapannya. Sementara itu sebuah mobil lain kembali masuk, membuat Tuan Baskara menghentikan langkahnya dan menoleh ke belakang, di mana Ivan langsung saja keluar dan membukakan pintu mobilnya untuk Tuan Muda. Leon sudah kembali menggunakan jas lengkap, karena sebelumnya mereka sempatkan mampir ke toilet umum guna mengganti pakaian Leon. Ayah? Ia segera melewati Pak Rudi yang turut mengucapkan selamat datang padanya. Kau dari mana? Aku? Kami baru saja mengurus proyek Grand Camellia, Tuan Besar. Jawab sekretaris Ivan. Melirik sekilas ke arah Ivan lalu kembali mengarah pada putranya. Ayah, kenapa ke Indonesia tidak mengabari dulu? Memang kenapa? Apa harus aku memberitahukanmu lebih dulu? Bukankah ayah memang selalu pulang mendadak seperti ini? Kudus Tuan Baskara. Beliau pun lantas melanjutkan langkahnya meninggalkan Leona. Ivan, apa kau tahu sesuatu? Maaf, tidak Tuan. Leonard. Panggil sang ayah dari dalam membuat pria itu segera bergegas masuk. Dan mendapati sang ayah sudah berjalan mendekati sofa dan duduk di sana. Duduklah, ada yang ingin aku bicarakan. Tanpa menunggu apapun, Leon langsung saja duduk di sofa, berhadapan dengan sang ayah. Zofi, saya Tuan. Sudah berapa lama kau bekerja denganku? Lebih dari 60 tahun, Tuan. Sudah cukup lama ya. Apa kau sudah siap jika harus pensiun dari pekerjaanmu? Tanya Tuan Baskara. Sementara beliau hanya diam saja menunduk. Dan kau Ivan? Saya Tuan Besar. Dulu sebelum kau keangkat untuk menjadi sekretaris putraku ini, apa cita-citamu sebelumnya? Dokter gigi Tuan. Jawabnya sedikit ragu, lebih tepatnya tegang. Lain halnya dengan Leon yang benar-benar merasa tidak mengerti. Kenapa tiba-tiba ayahnya menanyakan tentang itu semua? Benar. Kau dulu mengambil kuliah kedokteran ya. Lalu ku minta kau untuk pindah mengambil jurusan lain demi bisa menjadi orang yang kupercaya untuk menjadi pendamping Leonard. Iya Tuan. Sekarang aku akan memberikanmu kesempatan itu. Kau bisa kembali pada bidangmu yang dulu dan berhenti menjadi sekretaris Leonard. Seketika itu pula mata Ivan melebar
namun ia masih menunduk. Sama halnya dengan Leo. Ayah, apa maksudnya Anda memberhentikan sekretarisku? Memang kenapa? Kau mungkin butuh sekretaris yang lebih berkompeten daripada dia. Menunjuk ke arah Ivan. Tidak ada yang lebih baik daripada Ivan, Ayah. Dia sekretaris terbaik. Tidak jauh beda dengan sekretaris Jovi. Terdiam sejenak. Tuan Baskara pun mengisyaratkan sesuatu pada Jovi. Sehingga pria itu membungkuk lalu menggandeng lengan Ivan dan membawanya keluar. Istirahatlah. Karena besok pesawatmu akan take off. Pesawat? Maksudnya? Mulai sekarang kau urus cabang kita yang di Amsterdam. Karena sebagai pemimpin yang baik kau harus menguasai semua. Terlebih usaha yang tengah melaju pesat di sana. Tunggu, maksud ayah, aku harus ke Belanda untuk mengurus perusahaan Dewan Tayang di sana. Memang kenapa? Sudah kuputuskan kau harus menetap di sana. Leon menggeleng. Aku tidak bisa menetap di sana ya. Bagaimana dengan perusahaan di sini? Tiba-tiba ia merasakan sesak di dadanya. Aku sudah lelah dengan negara 4 musim itu. Dan akan mengurus semua yang di sini saja. Jawabnya sembari beranjak. Aku tidak mau ya. Seru Leon beranjak. Tuan Baskara pun menoleh. Aku tidak bisa meninggalkan negara ini. Kenapa? Karena aku memiliki cintaku di sini. Tersenyum sinis. Gadis penjual kopi murahan itu, istri sirimu itu. Dari mana ayah tahu? Tidak perlu kau tahu dari mananya. Karena ayah tidak ingin ada hama di tanamanku yang sudah susah payah kupupuk dengan baik. Jadi kau tidak bisa menolak keinginanku itu. Dan bersiaplah untuk keberangkatanmu besok. Lalu lupakanlah gadis itu. Tidak ya. Aku tidak bisa meninggalkannya. Kumohon. Aku sudah mengikuti kemauanmu selama ini, ayah. Dan sekarang, tidak bisakah aku memilih pasanganku sendiri? Apa pernah aku menarik setiap peraturan yang kubuat dan mentolerir para pelanggarnya? Tolonglah, ayah. Izinkan aku bersamanya. Aku mencintainya. Mata Leon sudah mulai basah. Ia bahkan sudah menelungkupkan kedua tangannya. Walaupun kau harus mengorbankan Ivan dan ayahnya. Apa? Kedua orang itu akan kuberhentikan secara tidak hormat. Tanpa pesangon atau surat pengalaman kerja di sini. Dan kau tahu konsekuensinya kan? Jika Ivan keluar dengan tidak hormat dari sini. Dia tidak akan bisa bekerja dimanapun lagi. Ucapan itu seketika membuat Leon lemas. Sehingga tubuhnya kembali terhempas duduk di sofa. Sementara sang ayah sudah berjalan dengan Parudi yang tergopoh-gopoh mengejar Tuan Baskara. Guna mengikuti langkahnya di belakang. Sementara di luar. Tepatnya di sebuah halaman yang jauh dari ruang tamu itu. Sekretaris Jovi sudah menampar keras pipi putranya. Apa saja kerjamu, ha? Seru sang ayah. Ivan pun hanya menunduk saja. Tidak bisa menjawab apapun. Bisa-bisanya kau diam saja saat tuan muda melakukan nikah siri. Hingga 3 kali tamparan keras itu mendarat secara bertubi-tubi di pipi sekretaris Ivan. Tidak berguna. Tidak berguna. Kau pikir mudah berada pada posisimu, ha? Membekik dengan sangat keras di hadapan Ivan. Kau tahu, di luar sana ada ribuan orang menginginkan posisimu, buruh. Dan kau malah melakukan kesalahan sefatal ini. Mendorong tubuh sang putra yang sama sekali tak bergeming itu. Maaf. Tidak usah menjawab apapun. Kau sudah gagal, Ivan. Kau sudah mengecewakanku. Jovi terlihat sangat kesal. Wajah garangnya itu lebih mengerikan daripada marahnya Ivan pada bawahannya. Kau tahu, selama puluhan tahun aku menjaga nama baikku. Lalu apa? Dengan mudahnya kau coret catatan rapiku dengan kebodohanmu itu. Aku tidak tahu lagi nasib kita setelah ini. Berdoalah agar Tuan Baskara mengampuni kesalahanmu, Ivan.
Ia pun melenggang pergi meninggalkan Ivan yang masih tertunduk di sana. Dan perlahan mulai mengangkat kepalanya. Sudah lebih dari 1 tahun aku tak bertemu denganmu, Ayah. Kenapa pertemuan yang kurindukan malah seperti ini? Sembari terkekeh sesak dengan mata yang mulai mengembung. Ia pun mengusap bibirnya yang sedikit mengeluarkan darah akibat tamparan keras tadi. Tapi syukurlah, kau baik-baik saja. Sekretaris Ivan pun mendapatkan pesan dari Leon agar dia datang ke kamarnya guna mengambil sesuatu di sana. Ivan mengusap wajahnya sejenak, menarik nafas panjang lalu mengembuskannya, dan berusaha membuang kesedihannya akibat makian sang ayah tadi. Bersambung.